Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amrullah Rosafi, akuntansi 5B1, NIM 18 2010 300 159. UTS Komunikasi Bisnis. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Menurut saya, komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Soal nomor 2, sebut dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikator atau sender. Komunikator adalah pihak yang mempunyai keinginan berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang yang dituju. Yang kedua, informasi atau pesan. Informasi atau pesan dapat berbentuk suatu ide, gagasan, ataupun perintah dan sebagainya yang akan disampaikan dari komunikator kepada penerima pesan. Yang ketiga, saluran atau media. Alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat, penerima atau komunikan adalah pihak yang menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang telah diterima ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Tanggapan dari penerimaan pesan atau isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Soal nomor 3. Jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Yang pertama yaitu melalui forum. Forum baik formal maupun informal dapat menjadi cara untuk melakukan komunikasi secara internal, terutama komunikasi organisasi yang terjadi antara karyawan yang berada dalam lingkup manajemen. Biasanya, forum ini digunakan untuk membahas mengenai obrolan yang tidak terlampau serius, bahkan juga hanya dilakukan saat-saat jam santai. Terkadang bahkan membicarakan urusan pribadi, namun diselingi dengan canda tawa dan isi obrolan pun tidak terkesan serius dan berkaitan dengan masalah yang ada. Selanjutnya adalah grup obrolan. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka komunikasi internal juga ikut mengalami perkembangan. Kini, setiap organisasi rata-rata memiliki grup obrolan masing-masing di media sosial masing-masing. Hal ini mempermudah dalam menginformasikan pengumuman penting, diskusi, atau bahkan juga izin. Tentunya, di ruang obrolan ini dapat juga terjadi komunikasi, baik antara bawahan dan atasan, atau juga sebaliknya. Selanjutnya adalah rapat. Rapat biasanya merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi. Pimpinan rapat biasanya adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Rapat dapat membahas berbagai hal penting, mulai dari target bulanan, pencapaian, hingga hambatan atau kendala yang menghambat pencapaian tujuan. Dalam rapat juga pasti akan terjadi komunikasi internal antar peserta rapat, entah dalam bentuk diskusi ataupun tanya jawab. Selanjutnya diskusi. Diskusi menjadi salah satu cara untuk melakukan komunikasi internal dalam organisasi. Diskusi dilakukan biasanya untuk memecahkan masalah atau juga mencari sumber dari masalah untuk ditemukan solusinya. Diskusi dapat berlangsung formal ataupun tidak tergantung dari kelompok peserta. Biasanya, jika hanya diskusi karyawan dalam satu bidang, maka akan berlangsung tidak terlalu formal. Sebaliknya, jika diskusi melibatkan pimpinan, pasti situasinya akan lebih serius. Selanjutnya adalah presentasi. Presentasi atau pemaparan biasanya dilakukan untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal baru dalam organisasi. Biasanya ketika ada pokok permasalahan atau topik baru yang ingin mereka presentasi, akan dilakukan sebagai proses komunikasi efektif, terutama saat menyampaikan
ide baru yang ingin disampaikan guna pembaharuan dalam organisasi. Pastinya, presentasi ini di dalamnya akan terjadi komunikasi internal. Selanjutnya, obrolan informal. Komunikasi internal juga dapat terjadi melalui obrolan informal. Biasanya terjadi di saat-saat yang tidak formal dan cenderung santai. Lingkup komunikasi juga terbatas, sebab tentunya seorang karyawan tidak memiliki akses atau waktu luang hanya untuk sekedar hahihi. Sehingga obrolan informal hanya akan sebatas pada aktivitas tegur sapa saja. Selanjutnya, komunikasi secara vertikal. Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, dan dari bawah ke atas atau upward communication adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, dan lain-lain kepada bawahannya sebagai salah satu pola komunikasi organisasi. Bawahan memberikan laporan-laporan, saran, pengaduan-pengaduan, dan lain-lain kepada pimpinan. Selanjutnya adalah komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah proses penyampaian gagasan, perasaan, dan pandangan pegawai tingkat bawah kepada atasannya dalam organisasi. Ironisnya, meskipun dianggap penting, komunikasi ke atas tidak selalu dianjurkan oleh manajemen. Selanjutnya adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ini diprakarsai oleh manajemen organisasi tingkat atas dan kemudian ke bawah melewati rantai perintah. Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih. Kegunaan daripada komunikasi ini memberikan penetapan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur pada bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan mengemukakan umpan balik terhadap kinerja. Selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner juga menjadi salah satu cara yang bisa digunakan dalam komunikasi internal. Kuesioner akan memungkinkan komunikasi dapat terjalin. Biasanya, hal ini merupakan upaya untuk menilai performa antara satu sama lain, baik atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Hasil dari kuesioner dapat dibahas dan kemudian dijadikan sebagai topik saat ada agenda pertemuan. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara sudah bukan merupakan hal baru lagi, apalagi dalam sebuah organisasi. Pastinya wawancara merupakan cara berkomunikasi yang bisa dilakukan untuk mengetahui dan menggali informasi secara lebih dalam mengenai seseorang. Terlepas dari ini, wawancara juga mengedepankan pandangan secara subjektif dalam menilai seseorang. Yang terakhir yaitu pertemuan rutin. Pertemuan rutin biasanya menjadi agenda yang rutin dilakukan entah setiap 1 bulan, 3 bulan, 1 semester, atau juga pertemuan tahunan. Biasanya, hal ini merupakan sarana bagi pemimpin dan bawahan untuk saling bertemu dan membangun komunikasi kepemimpinan secara lebih intensif. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Menurut saya, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Oke. Selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebut dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. 3 macam lobby yang dimaksud yaitu yang pertama adalah lobby tradisional, menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan, contoh dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Para calon dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat agar masyarakat mengenal sisi kehidupan para calon dan sekiranya dapat memilih para calon saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua yaitu lobby akar rumput atau grassroots lobbying.
yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Contoh, adanya pemilu, masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya di lembar pemilu. Yang ketiga, yaitu Lobby Political Action Committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Sekian dari saya untuk jawaban UTS kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.